Hai guys, welcome to my vlog. Hari ini kita bakal pergi ke Museum Bank Indonesia. Kita bakal belajar banyak hal seru di sana. Kita ke sana dengan menaiki kereta api dan kita sekarang udah berada di stasiun Tanjung Priok. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita berangkat. Let's go. Sekarang aku sudah berada dalam kereta dan beginilah suasana di dalam kereta api. Dan sekarang aku sudah sampai di stasiun tujuan, yaitu stasiun Jakarta Kota. Setelah aku keluar dari stasiun Jakarta Kota, kita akan berjalan menuju Museum Bank Indonesia karena yang letaknya tak jauh dari stasiun kereta api. Sekarang kita sudah sampai guys, welcome to Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia. Secara institusional, gedung ini merekam transformasi besar. Berdiri tahun 1828 sebagai The Javanese Bank. Lembaga ini awalnya berfungsi sebagai agen kapitalisme global untuk mengamankan likuiditas hasil bumi Hindia Belanda. Pasca kemerdekaan, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 terjadi nasionalisasi yang mengubah orientasi institusi ini dari profit kolonial menjadi penjaga kedaulatan moneter Republik Indonesia. Ya sudah ya guys, ayo kita masuk ke dalam. Museum ini banyak didatangi oleh turis ketika aku berkunjung ke sini, dan inilah POV dari dalam museumnya. Ini adalah ruangan pertama yang akan kita kunjungi. Nah, sekarang kita masuk ke area yang estetik banget, namanya Kas en Wisselafdeling. Kalau diterjemahkan dari bahasa Belanda, artinya bagian kas dan penukaran uang. Jadi, di ruangan inilah pusat aktivitas utama para nasabah The Javanese Bank di zaman kolonial dulu. Di meja-meja berjeruji besi ini, mereka mengantri untuk menyetor tabungan, menarik tunai, atau menukarkan mata uang emas dan perak mereka dengan uang kertas resmi. Arsitekturnya sengaja dijaga tetap asli seperti abad ke-19. Makanya kerasa banget kan vibes perbankan tempo dulunya. Lalu kita berjalan menyusuri sebuah lorong yang agak gelap dan kita diberatkan sebuah layar besar di sini. Kemudian tanpa kita sadar kita bertemu dengan sebuah ruangan teater atau bioskop mini di Museum Bank Indonesia. Ruangan ini biasanya digunakan oleh pengunjung untuk menonton film dokumenter pendek mengenai sejarah uang, pembentukan Bank Indonesia. Di ruangan ini ada tulisan yang mengatakan nenek moyangku orang pelaut bukan semboyan kosong. Jadi ruangan yang penuh dengan replika kakung ini adalah area komoditas rempah Nusantara. Disinilah alasan kenapa sejarah ekonomi kita dimulai. Jauh sebelum ada mata uang kertas modern, rempah-rempah seperti cengkih, pala, dan lada dari tanah kita adalah komoditas paling berharga di pasar internasional. Bahkan nilainya dulu sempat menyamai emas. Kekayaan alam inilah yang menjadi magnet besar menarik para pedagang dari Arab, Tiongkok, hingga akhirnya bangsa Eropa datang dan mengubah peta perdagangan dunia di Nusantara. Ini adalah Bank van Koran and Bank van Lening, yaitu bank pertama di Nusantara yang didirikan oleh VOC pada tahun 1746. Fungsinya dulu untuk membantu perdagangan dan memberikan kredit lewat sistem gadai.
Masuk ke zona masa Hindia Belanda, kita bisa melihat tulisan besar Max Havelaar, buku terkenal yang mengkritik kejamnya sistem tanam paksa abad ke-19. Di sepanjang lorong ini dipajang galeri foto asli kehidupan Tempo dulu, mulai dari stasiun kereta pertama, suasana kota Batavia kuno, hingga pelabuhan lama. Semua arsip visual ini menceritakan bagaimana roda ekonomi dan sosial kita berputar di bawah kendali pemerintah kolonial saat itu. Dan jika kita amati di bawah telapak kaki kita ada replika satu set baju perjuangan para pahlawan kita dulu dan tentara-tentara kolonial. Di ruangan ini kita bisa melihat dua bagian super penting dalam sejarah keuangan kita. Pertama, ada galeri ori dan orida, yaitu uang Republik Indonesia dan uang daerah yang terbit sebagai alat bayar resmi sekaligus simbol kedaulatan setelah kita merdeka. Tepat di sebelahnya dipajang lini masa lahirnya Bank Indonesia yang menjelaskan runtutan sejarah dan dari berdirinya The Javanese Bank tahun 1828, masa pendudukan Jepang, proses nasionalisasi hingga akhirnya resmi bertransformasi menjadi Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Kita masuk ke ruangan bagian sejarah perbankan syariah. Sistem ini mulai dirintis di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Cikal bakal ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang resmi beroperasi di tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di tanah air. Perkembangan ini lahir dari keinginan masyarakat yang membutuhkan sistem keuangan berlandaskan prinsip hukum Islam seperti sistem bagi hasil tanpa riba. Sejak saat itu, industri perbankan syariah terus tumbuh pesat, diperkuat dengan regulasi resmi dari Bank Indonesia demi menciptakan ekosistem finansial yang lebih inklusif dan variatif. Sekarang kita masuk ke ruang numismatik. Ini adalah surga buat para pecinta sejarah karena menyimpan koleksi lengkap mata uang yang pernah beredar di Indonesia. Dari masa ke masa, kita bisa melihat koin kuno zaman kerajaan, uang kertas era kolonial, hingga uang rupiah edaran khusus yang unik dan langka. Nah, setelah dari ruangan numismatik, kita masuk ke ruangan yang seru banget. Di sini dipajang beraneka ragam macam koleksi uang secara lengkap dari masa Hindia Belanda, zaman pendudukan Jepang, awal kemerdekaan sampai uang rupiah kita sekarang. Uniknya, uang-uang itu disimpan di dalam laci-laci kaca yang seperti yang kita lihat. Jadi kita bisa bebas melihat detail apa perubahan bentuk dan desain mata uang kita dari masa ke masa dengan cara yang seru.
Nggak cuman kita lihat bentuk fisiknya aja, kita juga disuguhkan langsung lini masa lengkap perjalanan mata uang di Indonesia, mulai dari koleksi uang kertas dan koin zaman Hindia Belanda, lalu berlanjut ke masa kependudukan Jepang dengan uang militernya. Gak kerasa, kita sudah sampai di akhir perjalanan keliling sejarah keuangan kita. Seru banget kan? Terima kasih Museum Bank Indonesia sudah memberikan banyak ilmu dan pengalaman visual yang keren hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.